Yusuf Kala gregetan dengan tuduhan Rizal Ramli, dan Yusuf Kala pun angkat bicara melalui tayangan di channel YouTube milik Karni Ilyas Club. Dan Yusuf Kala pun menyebut Rizal Ramli sebagai orang yang suka omong besar dan tidak bisa memimpin. Makanya saya senang kerja sama Pak Jokowi. Ini Pak JK nih yang lobby supaya saya kagak jadi. JK kelalapan. Enggak kok Rizal begini begitu, saya nggak ada hubungan, saya ketawa aja. Jadi Rizal ini mungkin pintar tapi tidak bisa pimpin orang. Gus Dur hanya 10 bulan jadi menteri. Zaman hanya 2 bulan jadi menteri keuangan, Menko-nya pernah. Tidak bisa pimpin orang. Ngomong banyak tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi orang semua rawan gitu kan. Nah, waktu zamannya Jokowi tidak pernah diperhitungkan juga karena tidak bisa pimpin orang. Jadi ngomongnya besar tapi menganggap diri pintar tapi tidak bisa pimpin orang. Saya bilang kenapa menolak Rizal Ramli? Oh ya, dia itu tidak ngerti persoalannya, pekerjaan. Dan kedua, dianggap ini kita kebun binatang. Kalau marah-marah sebut semua kucing lah, anjing lah semua orang. Jadi tidak terima. Jadi bagaimana mau menteri? Menteri BUMN lagi sama juga. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyebut Rizal Ramli tidak pernah diperhitungkan dalam menteri di Kabinet Kerja pada waktu Presiden SBY dan juga pada waktu Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu dilontarkan Yusuf Kala pada waktu di tayangan channel milik Karni Ilyas Club yang dapat Anda saksikan di channel Karni Ilyas Club. Padahal sebelumnya Rizal Ramli menyebut jika Rizal Ramli menjadi menteri selalu dijegal oleh Pak Yusuf Kala selaku mantan presiden pada waktu era Susilo Bambang Yudhoyono dan juga era Presiden Joko Widodo. Rizal Ramli menyebut selalu dijegal Yusuf Kala. Lantas pun Yusuf Kala merespon pernyataan Rizal Ramli kepada Yusuf Kala. Yusuf Kala tidak pernah menjegal Rizal Ramli karena untuk menjadi menteri di kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga era Joko Widodo melainkan hak prerogatif dari presiden tersebut. Dan JK pun menyebut ketika Rizal Ramli membuat isu akan terpilih menjadi Menq, datanglah 11 eselon 1 dari Kemenq pada waktu itu dipimpin oleh Darmin Nasution pada Oktober 2004 yang lalu. Mereka mengatakan seluruh dirjen akan mundur jika Menq dipimpin oleh Rizal Ramli, dan Yusuf Kala langsung merespon pernyataan eselon 1 tersebut. Kenapa kamu menolak? Karena jika Rizal Ramli memimpin di Kemenq, maka kami akan dianggap kebun binatang. Kalau dia marah-marah, papar JK. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gregetan, JK balas tuduhan Rizal Ramli. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala menyebutkan jika Rizal Ramli tidak pernah diperhitungkan sebagai menteri, baik di zaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu dilontarkan oleh JK sapaan Yusuf Kala dalam akun YouTube Karni Ilyas Club. Adapun pernyataan tersebut merupakan respon dari tuduhan Rizal Ramli sebelumnya yang menyebut JK sengaja beberapa kali menjegal dirinya untuk menjadi Menteri Keuangan atau BUMN di zaman SBY maupun Menko Perekonomian pada era pemerintahan periode pertama Joko Widodo. JK pun bercerita, pada masa periode pertama kepemimpinan SBY, Rizal sudah lebih dulu melakukan lobi-lobi ke beberapa tempat. Pada saat yang sama, Rizal menyebutkan telah mengeluarkan isu bahwa dia sudah dicalonkan sebagai Menq atau Menteri BUMN. Waktu itu, seluruh calon menteri itu diinterview oleh Pak SBY, tapi dia Rizal Ramli nggak pernah dipanggil. Jadi, tidak benar kalau saya larang. Memang dia tidak pernah diperhitungkan oleh Pak SBY. Kalau diperhitungkan dia pasti dipanggil, katanya, seperti dikutip dari channel YouTube Karni Ilyas Club.
JK pun melanjutkan ceritanya bahwa saat-saat terakhir kabinet yang akan disusun, SBY bertanya kepadanya apakah ada slot kursi menteri yang masih kosong. Pertanyaan itu pun dijawab JK dengan menyebut kursi menteri perindustrian. Lalu saya telepon dia, Rizal Ramli. Dia sudah nunggu sebenarnya. Ketika saya sampaikan diputuskan jadi Menperin, dia bilang, "Wah, Anda ini teman tapi tidak adil. Saya kan maunya Menq atau BUMN," lanjut JK. Menanggapi respon Rizal tersebut, JK pun menjawab bahwa tawaran untuk menjadi Menteri Perindustrian berasal dari SBY, bukan dari dia. JK pun bercerita bahwa di sisi lain dia mendapatkan laporan penolakan dari para pejabat eselon 1 Kemenq. Jika Rizal Ramli dipilih menjadi Menq, datanglah 11 pejabat eselon 1 Kemenq ke sini. Waktu itu dipimpin oleh Darmin Nasution pada Oktober 2004. Mereka mengatakan seluruh dirjen Kemenq akan mundur kalau Rizal Ramli jadi Menq, ujar JK. Permintaan para eselon 1 Kemenq itu pun disampaikan JK kepada SBY. Lalu saya tanya kenapa menolak. Mereka menjawab, pertama dia tidak mengerti persoalan, kedua kami ini dianggap kebun binatang kalau dia marah-marah, papar JK. Adapun sebelumnya, dalam sesi wawancara dengan Karni Ilyas di channel yang sama, Rizal Ramli mengungkapkan bahwa dia beberapa kali dijegal mantan JK saat menjadi kandidat menteri di era SBY hingga era Jokowi. Menurut Rizal, pada era SBY dirinya mengklaim sudah mengantongi tanda tangan dari Presiden ke-6 RI tersebut untuk menjadi sebagai Menko bidang perekonomian. Namun, langkah Rizal diganjal Yusuf Kala yang saat itu menjabat menjadi wakil presiden. SBY bahkan juga tanda tangan kan Rizal Ramli Menko Perekonomian, diganjal sama JK. Habis itu SBY pertahankan jadi Menteri Keuangan. JK nggak setuju lagi, akhirnya dia SBY minta Rizal Ramli Menteri BUMN. Dia nggak setuju lagi, last minute saya ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian di kabinet SBY pertama. Saya nolak, itu bukan keunggulan kita, ujarnya seperti dikutip dari YouTube Karni Ilyas Club. Kemudian pada masa pemerintahan Jokowi JK, Rizal kembali diminta Presiden 7 RI itu untuk masuk kabinet. Dia mengklaim Jokowi meminta dirinya menjadi Menko bidang perekonomian, tetapi JK kembali menolaknya. Diketahui sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli belak-belakan pernah dijegal oleh Yusuf Kala. Seperti dikutip dari channel YouTube Karni Ilyas, kegagalannya jadi Menko Perekonomian saat SBY menjabat sebagai presiden, ia mengaku gagalnya ia menjadi Menko lantaran tidak setujui oleh Yusuf Kala yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. JK selalu memblok saya, pokoknya JK nggak mau Rizal pegang ekonomi sama waktu SBY, bahkan SBY sudah tanda tangan. Rizal Ramli Menko diganjal sama JK, habis itu SBY pertahankan jadi Menteri Keuangan. Dia nggak setuju lagi, akhirnya SBY minta Rizal Ramli Menteri BUMN, dia nggak setuju lagi. Selain di zaman SBY, Rizal Ramli juga mengaku langkahnya untuk menjadi Menteri Keuangan terganjal oleh persetujuan JK. Ini cerita Jokowi, saya maunya Mas Rizal jadi Menteri Perekonomian. Tahun kemudian saya dipanggil ke Istana Bogor. Mas Rizal ini nggak ada kopi dan kue karena saya tak mau bocor. Mas Rizal bantu saya menjadi Menko Maritim, ucapnya. Saya bilang terima kasih, itu bukan bidang keunggulan saya. Saya maunya Mas Rizal karena orangnya berani dan ngerti masalah. Kalau orang ngerti masalah, orang pinter, nggak ada keberanian, nggak akan ada perubahan, katanya menerukan perbincangan dengan Jokowi. Lebih jauh, Rizal mengaku saat bersikeras menolak tawaran menjadi Menteri Keuangan, Jokowi dengan gaya Jawanya bersikukuh agar Rizal Ramli tetap mau menerima tawaran jadi menteri, karena yang meminta bukanlah dirinya sebagai presiden, melainkan rakyat Indonesia. Karena dia ngomong gitu, saya lemes. Saya ambil hikmahnya ini, tapi dengan syarat nggak lapor-lapor sama Pak JK, laporan sama saya aja, jawab Jokowi saat itu. Kementerian Keuangan menjawab tudingan pengamat politik Rizal Ramli yang pernah menyebut bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, telah ugal-ugalan, khususnya dalam menyusun kebijakan terkait keuangan negara. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wirasakti, balik mempertanyakan Rizal Ramli yang enggan memakai standar perbandingan antar negara-negara dunia untuk mengukur rasio utang Indonesia terhadap PDB. Mengapa menolak menggunakan indikator yang digunakan untuk pembandingan antara negara? Mengapa alergi dan protes bila Indonesia disebut dalam situasi baik oleh lembaga-lembaga internasional? Itu ibarat pepatah, buruk muka cermin dibelah, kata Nufransa dalam tulisannya yang dimuat dalam kompas.com pada Minggu.